Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sinudrianto, NIM A51019018 dari kelas 4D. Saya Salsabila Firdaus, NIM A5101901799. Nama saya Rida Kafifah Kintaki, NIM A51109177 dari kelas 4D. Perkenalkan, nama saya Andrea Eksa Putra Nugraha, NIM A5110901778 dari kelas 4D. Perkenalkan, nama saya Nabita Ramadhani, NIM A5101901181 dari kelas 4D. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat pengembangan kurikulum. Secara teoritis, pengembangan kurikulum dapat terjadi kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kebutuhan yang harus diperhatikan dalam kurikulum adalah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perilaku masyarakat, bangsa, dan negara. Kurikulum merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam sistem pendidikan. Sebab kurikulum memberikan pemahaman tentang tujuan, memperjelas arah pendidikan, dan memberikan pemahaman tentang pengalaman belajar yang dimiliki siswa. Maka setiap pengembangan kurikulum pada jenjang manapun harus didasarkan pada asas-asas tertentu. 1. Asas filosofi, yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan sesuai filsafat negara. 2. Asas sosiologi, yaitu keadaan masyarakat yang mengalami perubahan dan perkembangan. 3. Asas psikologi, yaitu mempertimbangkan faktor psikologi anak dalam kurikulum. 4. Asas organisatoris, yaitu mempertimbangkan bentuk bahan pembelajaran. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan isi pengembangan kurikulum. Yang pertama, di sini ada rancangan kegiatan atau yang biasa disebut dengan range of activity. Rancangan program pengajaran adalah kegiatan merancang aktivitas belajar dalam setiap bidang studi untuk 1 tahun, 1 semester, atau 1 catur bulan. Program pengajaran tersebut selanjutnya dijabarkan pada rencana pembelajaran yang dirancang lebih khusus untuk jangka waktu tertentu. Bisa jadi program yang lebih khusus itu adalah program yang pembelajarannya untuk 1 kali pertemuan dalam proses pembelajaran. Dilihat dari proses program kegiatan yang dihasilkan, maka pengembangan kurikulum itu dimulai dari kegiatan pengembangan dari lingkup yang paling luar sampai kepada lingkup yang paling sempit, yaitu pengembangan kurikulum dalam proses pembelajaran di dalam kelas dalam 1 unit mengajar atau bidang studi tertentu. Untuk lingkup yang paling luas, pengembangan kurikulum menghasilkan program kebijakan kurikulum dan mengembangkan rancangan program studi. Sedangkan pengembangan program-program kegiatan sebagai penjabaran dari program studi merupakan lingkup perkembangan kurikulum yang lebih sempit. Di samping merancang program, kegiatan pengembangan kurikulum juga berkaitan dengan menghasilkan bahan-bahan pengajaran seperti menyusun buku, teks, modul, program-program film, rekaman audio, dan sebagainya. Fungsi bahan pengajaran itu sendiri untuk memberikan pengalaman pembelajaran sesuai dengan tujuan dan program kegiatan. Yang kedua, yaitu tujuan kelembagaan atau yang biasa disebut dengan institutional purpose. Setiap jenis sekolah akan memiliki visi dan misi yang berbeda. Jenis sekolah kejuruan misalnya berbeda dengan sekolah umum. Sekolah kejuruan yang memiliki visi dan misi untuk mempersiapkan anak didik menjadi keterampilan sesuai dengan lapangan pekerjaan tertentu. Maka mengembangkan isi kurikulum agar lebih dapat dilakukan melalui analisis pekerjaan atau job analisis, bukan melalui analisis disiplin ilmu. Sebaliknya, sekolah yang memiliki visi dan misi untuk mempersiapkan anak didik dapat mengikuti pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Maka analisis ilmu seperti
pemahaman fakta konsep, teori, dan sebagainya. Akan lebih cocok dibandingkan dengan penentuan isi kurikulum melalui analisis tugas atau analisis pekerjaan. Dengan isi kurikulum melalui analisis tugas atau analisis pekerjaan, dengan demikian, visi dan misi sekolah harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan isi kurikulum sehingga pengalaman belajar yang dilakukan siswa di sekolah akan mencapai tujuan sekolah yang bersangkutan. Peran pengembangan kurikulum yaitu ada peran konservatif, peran kritis, dan evaluatif. 1. Peran konservatif. Kurikulum mempunyai peran konservatif, yakni kurikulum berperan sebagai salah satu instrumen untuk mengkonservasikan kebudayaan suatu bangsa. Tanpa kurikulum yang baik, kebudayaan suatu bangsa bisa sirna dalam sekejap karena tidak ada institusi yang melestarikannya. Dengan mencantumkan dalam kurikulum, kebudayaan suatu bangsa diharapkan dapat diwariskan pada generasi berikutnya, sehingga anak cucu bangsa tersebut minimal mengetahui adanya kebudayaan nenek moyangnya. 2. Yaitu peran kritis dan evaluatif. Kurikulum juga memiliki peran kritis dan evaluatif. Maksudnya kurikulum dapat dengan kritis menilai dan mengevaluasi keberadaan kebudayaan nenek moyangnya untuk mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam kebudayaan tersebut. Apabila dipandang ada unsur-unsur kebudayaan yang kurang baik, misalnya, maka generasi berikut dapat memilah-milah mana unsur kebudayaan yang dapat diterapkan dan dilestarikan, dan mana unsur kebudayaan yang dapat diabaikan karena kurang sesuai dengan perkembangannya zaman. Ingin menjelaskan pada bagian 3 yaitu peran aktif. Maksudnya, kurikulum harus mampu menciptakan kreasi-kreasi baru. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Relevansi sendiri bermakna sesuai. Jika mengacu pada prinsip relevansi, setidaknya kurikulum harus mencakup aspek internal dan eksternal. Secara internal, kurikulum memiliki relevansi antara komponen kurikulum. Sedangkan secara eksternal, komponen tersebut memiliki relevansi tuntutan sains dan teknologi, tuntutan dan potensi siswa, serta tuntutan dan kebutuhan pengembangan masyarakat. Yang kedua adalah prinsip fleksibilitas. Dalam prinsip fleksibilitas ini, kurikulum harus memiliki fleksibilitas, tetapi dalam implementasinya dimungkinkan untuk menyesuaikan penyesuaian dengan kondisi regional, juga waktu dan kemampuan serta latar belakang siswa. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Makna kontinuitas itu sendiri adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai pendidikan. Selain itu, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan studi agar antar satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Yang keempat, prinsip efisiensi. Efisiensi adalah salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang kelima, prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan prinsip efektivitas adalah sejauh mana rencana pengembangan akan dicapai atau diimplementasikan. Dalam prinsip ini ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar dan efektivitas belajar siswa. Yang kedua, landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum dibagi menjadi 4 jenis, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, yang ketiga landasan sosiologis, yang keempat landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis mengandung arti bahwa pendidikan senantiasa berhubungan dengan manusia, baik sebagai subjek, objek,
acuan yang jelas tentang tujuan nasional dihubungkan dengan program pendidikan. Yang kedua, hubungan yang erat antara pengembangan kurikulum nasional dengan reformasi sosial politik negara. Ketiga, mekanisme pengawasan atau kontrol dari kebijakan kurikulum. 4. Mekanisme pengawasan dari pengembangan dan aplikasi kurikulum di sekolah. Yang kelima, metode ke arah pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, penelaahan derajat desentralisasi dari implementasi kurikulum di sekolah. Yang kedua yaitu landasan psikologis. Landasan ini didasarkan pada prinsip bahwa perkembangan seseorang dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Lingkungan yang dimaksud dapat berasal dari proses pendidikan. Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan dalam pendidikan tentu saja berkaitan dengan proses perubahan yang terjadi pada peserta didik. Karakteristik perilaku setiap individu pada berbagai tingkatan perkembangan merupakan kajian dari psikologi perkembangan. Anak adalah pribadi unik yang harus diperhatikan dalam perkembangan kurikulum pendidikan. Setiap anak merupakan pribadi tersendiri dan memiliki perbedaan dan juga persamaan. Implikasinya adalah yang pertama, setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat, minat, dan kebutuhannya. Yang kedua, di samping disediakan pelajaran yang sifatnya umum, maka disediakan pula pelajaran yang sesuai dengan minat anak. Ketiga, kurikulum di samping menyediakan bahan ajar yang bersifat kejuruan, juga menyediakan bahan ajar yang bersifat akademik. Yang keempat yaitu kurikulum memuat tujuan-tujuan yang mengandung pengetahuan, nilai atau sikap dan keterampilan. Nah, selanjutnya yaitu ada landasan sosiologi. Landasan ini didasari bahwa pendidikan adalah proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Kurikulum dalam setiap masyarakat pada dasarnya merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum sebagai program pendidikan harus dapat menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, bukan hanya pemenuhan dari segi isi kurikulum saja, melainkan juga segi strategi pelaksanaannya. Kemudian, Calhoun, Lake and Gillard, Susiana, DKK, tahun 2006 merinci 7 fungsi sosial pendidikan yang patut diperhatikan oleh para pendidik, yaitu yang pertama, mengajar keterampilan. Yang kedua, mentransmisikan budaya. Yang ketiga, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong pekerja berkelompok, meningkatkan perilaku etik, memilih bakat, dan memberi penghargaan prestasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.